Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Widyastuti dengan NPM 23120111050. Saya berasal dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum D24B dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, SHMA. Pada video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait penggunaan catatan kaki atau footnote dan daftar pustaka pada karya tulis ilmiah. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan mengenal mengenai catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah keterangan atas teks tulisan yang ditempatkan di kaki halaman pada tulisan yang bersangkutan. Catatan kaki ini berfungsi untuk pembuktian sumber, apresiasi terhadap penulis asli, keterangan tambahan, serta rujukan bagian lain dalam penulisan. Catatan kaki sendiri memiliki tujuannya masing-masing. Pertama, pembuktian klaim melalui sumber terverifikasi, artinya menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang telah disebutkan pada tulisan telah dibuktikan juga oleh orang lain. Yang kedua yaitu memberi apresiasi atau penghargaan atau rasa terima kasih atas kutipan pada orang yang telah dikutipnya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan pendukung untuk memperkuat uraian di luar persoalan. Kemudian yang keempat adalah referensi internal dengan singkatan khusus, artinya merujuk bagian lain dalam tulisan dan melihat bagian lain dalam tulisannya. Biasanya ini ditandai dengan singkatan tertentu. Setelah tujuan pencatatan kaki diketahui, bisa memulai dengan penulisan catatan kaki yang terdiri dari 3 jenis, yakni sumber referensi penjelas serta gabungan dari keduanya. Pada penulisannya, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama, menggunakan nama pengarang asli tanpa gelar atau pangkat. Apabila catatan kaki lebih dari 2 baris, dapat diketik dengan 1 spasi saja, dan catatan kaki harus diketik sejajar dengan margin. Apabila catatan kaki yang digunakan pada jenis karangan ilmiah, dapat diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama dan berlanjut sampai pada akhir bab. Kemudian penulisan nomor urut ditulis dengan huruf yang lebih kecil. Biasanya atau umumnya digunakan ukuran huruf 10. Dapat kita lihat bahwa di atas adalah contoh penulisan catatan kaki. Yang pertama adalah catatan kaki yang bersumber dari buku. Pada penulisannya, untuk buku, nama pengarang ditulis dengan secara lengkap dari awal nama sampai akhir nama, kemudian diikuti dengan judul, diikuti dengan kota penerbit, kemudian tempat penerbitan, tahun, dan halaman yang dikutip. Kemudian catatan kaki yang kedua yaitu berasal dari atau bersumber dari website atau situs online. Biasanya ini diambil dari siapa yang menerbitkan website tersebut, kemudian judul dari berita atau dari website tersebut, dan harus dicantumkan pengaksesan dari website tersebut. Di sini tertulis diakses 16 November 2025. Kemudian catatan kaki yang ketiga yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, di mana apabila kita mengutip dari peraturan perundang-undangan maka harus dicantumkan peraturan apa yang dikutip. Misalnya dalam contoh tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, serta pasal mana yang harus dikutip atau pasal apa yang dikutip sesuai dengan karya ilmiah kalian. Di sini pada contoh menggunakan pasal 37 dan pasal 38. Kemudian yang terakhir, penulisan catatan kaki yang bersumber dari jurnal. Jurnal ini sering sekali dijadikan catatan kaki sebab memiliki banyak informasi dan karangannya itu banyak dituliskan oleh banyak penulis. Yang pertama harus ditulis adalah nama dari penulis jurnal tersebut, kemudian diikuti dengan tahun, dan kemudian diikuti dengan judul dari artikel atau jurnal tersebut. Setelahnya baru melanjutkan penulisan dari tempat di mana artikel itu diterbitkan atau nama jurnalnya. Setelah itu, apabila terdapat volume atau nomor yang dikutip dari jurnal tersebut dapat dimasukkan, dan yang terakhir pada contoh tersebut 550 itu berupa halaman yang dikutip. Harus dimasukkan sesuai dengan penulisan karya apa yang telah kita kutip. Kemudian pada catatan kaki sering ditemukan singkatan-singkatan dalam penulisan catatannya. Yang pertama itu ada IBID. IBID ini adalah singkatan dari IBIDAM atau yang sering dikenal itu pada tempat yang sama, artinya berada di sumber yang sama dan belum diselingi oleh sumber atau kutipan lain. Penggunaan IBID ini harus dilakukan apabila merujuk pada halaman yang sama. Artinya misalnya di suatu buku, halaman yang dikutip itu halaman 25, nama penulis, judul buku, dan tempat penerbit yang sama, dan halaman yang sama juga, maka IBID dapat digunakan. Kemudian, singkatan yang kedua adalah OPCIT. OPCIT atau opera citato artinya adalah karangan yang telah disebut dan diselingi oleh sumber lain. Di sini sumber yang sama yang telah disebutkan sebelumnya tapi tidak langsung di atasnya, yang artinya sudah diselingi dari sumber lainnya. Maka penggunaan yang tepat adalah opcit. Kemudian singkatan yang ketiga adalah lokcit. Lokcit atau lokocitato adalah penggunaan
catatan kaki yang mengutip sumber yang sama pada halaman yang sama persis dan tidak langsung di atasnya. Artinya ini sudah diselingi oleh sumber lain dan selalu disertai dengan nama pengarang. Berikut contoh dari singkatan catatan kaki. Setelah kita mengenal catatan kaki, selanjutnya adalah tahap terakhir dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan yang telah dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan daftar pustaka ini berfungsi untuk memberikan informasi yang sudah ditulis, memberikan penghargaan kepada penulis, dan menunjukkan suatu tulisan merupakan hasil campuran pemikiran orang lain. Dalam penulisan daftar pustaka harus dipenuhi oleh unsur-unsur dari penulisannya. Yang pertama itu nama pengarang, ditulis dengan urutan nama akhir dan nama awal atau nama depan dengan disingkat tanpa gelar dan diakhiri dengan titik. Kemudian lanjut dengan penulisan tahun penerbitan pada bagian akhir yang diikuti dengan titik juga. Yang bagian penulisan selanjutnya yaitu judul, termasuk subjudul, dan ditulis miring serta diikuti oleh titik. Dan penulisan yang terakhir yaitu penulisan nama penerbit, diikuti dengan titik dan kota tempat penerbitan. Berikut contoh penulisan daftar pustaka yang terdiri dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi. Setelah mempelajari catatan kaki dan daftar pustaka, maka kita dapat mengetahui juga perbedaan di antara keduanya. Pada catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman untuk memberikan informasi dari kutipan pada halaman tersebut. Sumber yang sama akan dikutip berbeda jika muncul berulang kali. Sedangkan daftar pustaka ini hanya ditulis pada akhir bab atau karya tulis yang berisi semua sumber yang telah dikutip dalam seluruh naskah serta disusun secara alfabetis tanpa adanya penomoran. Berdasarkan hasil paparan dan penjelasan saya terkait catatan kaki dan daftar pustaka, dapat disimpulkan bahwa penulisan catatan kaki dan daftar pustaka dalam karya ilmiah sangat penting untuk menunjukkan sumber referensi, memberikan apresiasi, dan menambah informasi pendukung secara jelas dan teratur. Catatan kaki ditempatkan di bawah halaman dengan nomor urut per bab, sedangkan daftar pustaka disusun secara alfabetis di akhir karya yang mencakup sumber yang dirujuk. Penerapan format yang konsisten pada berbagai sumber untuk membantu menjaga kredibilitas dan menghindari plagiarisme dalam penelitian. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.